Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati Bapak dosen yaitu Dr. Abdul Hafid SHG MPD MM. Di sini saya akan membuat video tentang membaca beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang bertentangan dengan menuntut ilmu. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaikal 'azima. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Yang artinya, dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Ayat yang ketiga, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 15. Ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadhibuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Yang artinya, dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Ayat yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Mengetahui itu adalah menuntut ilmu, yang dari ilmu. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzuu fanshuzuu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, ya ayyuhalladzi, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita lanjutkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilman, ilmun fil qalbi fazakal ilmu Fazalikal ilmun nafi'u wa ilmun alal lisani fazaka hujjatullahi ala bani Adam. Rawahu Hafiz Abu Bakar Al-Khatib.
Nah, yang artinya diriwayatkan dari Jabirin dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu ada dua macam, yaitu ilmu yang meresap ke dalam kolbu, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Dua, ilmu yang hanya di lidah, maka inilah hujah atau tuntunan Allah atas Bani Adam. Hadis riwayat Hafiz Abu Bakar. Hadis yang kedua, an Muawiyah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridullah bi khairin yufaqqihu fid din wa innama ana qasimu wallahu yu'ti. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah memberinya kefahaman agama. Sesungguhnya aku hanyalah pembagi dan Allah lah yang memberi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ketiga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ضماني رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma alimul kitab. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW memeluk saya dan berdoa, ya Allah, ajarkanlah kepadanya Alkitab, Al-Quran. Hadis Bukhari. Hadis yang keempat, an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yashba'al mu'minuna khairi yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman sekali-sekali tidak akan pernah merasa puas terhadap kebaikan yang ia dengar sehingga mencapai puncaknya, yaitu mati masuk jannah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang kelima, an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Bukhari, An-Nasai, Tirmizi. Itulah beberapa ayat Al-Quran dan hadis saya telah bacakan tentang menuntut ilmu. Semoga yang mendengar ini bermanfaat untuk saya dan yang maupun mendengar. Nah, sampai sini saja saya sampaikan. Mohon maaf. Sekian. Saya tutup dengan majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.